Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saudara yang berkati Tuhan, jemaat GPSDI Mujizat Raja Ambon, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, baik di kota Ambon yang ada di kota-kota lain yang ada di daerah di mana saudara sedang bekerja, sedang melakukan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Saya menyampaikan selamat pagi, selamat kita jumpa pada hari ini dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Streaming ibadah GPSD Mujizat Raja Ambon di pagi hari ini. Saudara pemirsa yang menyaksikan program ini juga saya menyampaikan selamat pagi. Tuhan menjamah, melawat dan memberkati setiap pribadi kita dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan menikmati ibadah di pagi hari ini dalam kebersamaan kita secara streaming, saya rindu berdoa untuk kita akan memulai segala kegiatan streaming kita di pagi hari ini. Mari kita ada di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan oleh Tuhan ada dalam streaming GPSD Mujizat Raja Ambon untuk setiap rumah tangga keluarga umat Tuhan yang sedang menikmati streaming ini, yang sedang menikmati ibadah ini. Hamba berdoa Tuhan jamah, lawat dan berkati setiap hati yang terbuka kepada Tuhan, setiap kerinduan, setiap syukur dan sukacita mereka di hadapan-Mu. Tuhan Yesus melawat dan memberkati sehingga ibadah di pagi hari ini menjadi ibadah yang diberkati, ibadah yang membawa pengaruh dampak dalam kehidupan kami. Kekuatan musuh kami patahkan, lumpuhkan dalam nama Yesus. Kami hancurkan segala kekuatan musuh, ditaklukkan dalam nama Yesus Kristus, dan kami undang hadirat Allah menguasai, menolong kehidupan kami sehingga kami terus mendapat lawatan dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kegiatan streaming kami di pagi hari yang indah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nah, saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur karena kita punya kesempatan ada dalam ibadah di pagi hari ini, dan kita ada dalam minggu-minggu samsara Tuhan Yesus Kristus, dan kita harus bersyukur, bersukacita walaupun ibadah kita dilakukan secara streaming. Nah, kita akan menikmati satu pujian di hadapan Tuhan, pujian yang akan kita lakukan bersama di pagi hari ini. Haleluya. Ya, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dengan satu pujian sebelum kita ada dalam perenungan firman Tuhan, share firman Tuhan di pagi hari ini. Engkau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
diberkati Tuhan, kita bersyukur karena kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Kita akan ada dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita ada di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami punya kesempatan di pagi hari ini untuk kami belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami, yang sanggup mengubah hidup kami. Segala kekuatan musuh yang mengganggu konsentrasi kami, perhatian kami dalam kami dengan firman anak kami patahkan, lumpuhkan dalam nama Yesus. Roh Kudus menolong kami dalam kami merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami akan ada dalam secara firman Tuhan. Urapi dan berkati kami semua, secara khusus hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, saudara jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon yang menyaksikan program streaming di pagi hari ini, saudara pemirsa yang menyaksikan program ini, saya meminta setiap pribadi kita, hati kita untuk terbuka kepada firman Allah yang sanggup mengubah hidup saudara dan saya. Pegang Alkitab di tangan kanan kita masing-masing dan kita akan deklarasi pernyataan iman kita di hadapan Allah. Katakan, saya percaya. Saya percaya. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah Yang sanggup menyelamatkan jiwa saya. yang sanggup menyelamatkan jiwa saya. Sanggup menyelamatkan keluarga saya. Sanggup menyelamatkan keluarga. Sanggup menyembuhkan penyakit saya. Sanggup menyembuhkan penyakit. Sanggup menolong hidup saya. Sanggup menolong hidup. Sekalipun dalam masa yang sukar. Sekalipun dalam masa Yang setuju katakan amin. Nah, Amin. saudara yang diberkati Tuhan, kita akan menikmati kebenaran firman Allah di pagi hari ini dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal yang ke-6. Kita akan perhatikan ayat yang ke-6 saja. Judul dari perikop kebenaran firman Allah, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau tema doa dalam pergumulan. Ayat yang ke-6 saya akan bacakan dan kita akan perhatikan membaca secara bersama-sama masing-masing di tempat kita. 1, 2, 3. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pemazmur pada kesempatan pagi hari ini mengingatkan kepada umat Tuhan bahwa betapa pentingnya kita terus ada di dalam syukur dan pujian kita kepada Allah kita. Sebab Tuhan tidak ingin setiap pribadi kita di dalam kesesatan atau pergumulan, ada dalam kehimpitan tertentu, lalu yang terjadi bukannya bersyukur tetapi sungut-sungutan yang ada. Nah, pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Allah bahwa betapa pentingnya kita memuliakan Allah dalam segala keadaan kehidupan kita. Sebab hanya Tuhan yang bisa menolong hidup saudara dan saya. Pemazmur dalam hal ini Raja Daud mengutarakan apa yang menjadi kerinduannya kepada Allah. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit, namun firman Tuhan menjelaskan kepada kita, justru Daud berseru kepada Allah. Dan bukan hanya dia berteriak kepada Tuhan Allah untuk meminta pertolongan Tuhan untuk ada dalam setiap masalah yang sedang dihadapi. Ancaman terhadap nyawanya, ancaman terhadap apa yang menjadi kehidupannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita bersyukur karena kita punya kesempatan di hadapan Allah. Ada dalam minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, dan kita bersyukur kalau kita masih diizinkan Tuhan ada dalam ibadah streaming pada kesempatan ini, mengikuti himbauan pemerintah
beberapa minggu ini kita harus memperhatikan dengan baik bahwa untuk memutuskan mata rantai daripada COVID-19, maka seluruh umat Tuhan dari seluruh agama yang ada di Indonesia, dari seluruh kegiatan-kegiatan ibadah yang dilakukan di gereja-gereja, di rumah-rumah ibadah, dialihkan ke dalam rumah-rumah tangga. Dari rumah kita bisa menikmati dan mengalami suatu ibadah yang menyenangkan, yang memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan yang menyaksikan program streaming pada pagi hari ini, Daud bukan hanya berbicara dalam hal mengutarakan isi hatinya, hal-hal yang berkaitan dengan problem atau pergumulan yang sedang dia hadapi, tetapi seorang yang bisa tidak hanya berdoa, tetapi dia juga mengingatkan Tuhan bahwa tidak ada orang yang mati, orang yang ada di dalam maut, orang yang ada dalam dunia orang mati bisa memuliakan Tuhan. Tidak mungkin, tidak bisa orang mati bersyukur kepada Tuhan, tetapi justru orang yang hidup yang bisa memuliakan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita bersyukur kalau kita masih hidup dan masih diberikan Tuhan kesempatan. Kita bukan kebal terhadap segala serangan virus, segala serangan tulah yang sedang terjadi di hari-hari yang ada ini. Tetapi kita bersyukur karena perlindungan Tuhan sempurna bagi kehidupan kita. Saya katakan bahwa bukan karena iman kita lebih baik, bukan karena rohani kita lebih bagus, bukan karena kita mencari Tuhan lebih baik dari orang lain sehingga kita mendapatkan suatu keadaan yang diberkati. Bukan itu masalahnya. Tetapi bagaimana saudara dan saya bersikap, bertanggung jawab sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Allah, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon yang menyaksikan program streaming pada pagi hari ini, baik yang ada di kota Ambon, yang ada di kota-kota lain yang menyaksikan program khotbah secara langsung pada saat ini. Saya sebagai gembala jemaat berdoa sehingga saudara yang ada dalam pergumulan-pergumulan, saudara tetap kuat, saudara tetap tabah, saudara tetap sabar menghadapi segala cobaan yang atas izin Tuhan kita sedang hadapi. Tapi kita punya keyakinan yang kokoh bahwa di dalam Kristus ada pertolongan dan mujizat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada dua hal yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit. Tetapi saya percaya, saya yakin sungguh tangan Tuhan menopang dan menolong kehidupan kita untuk menghadapi segala pergumulan yang sedang kita hadapi. Maka ada dua keadaan yang harus kita sikapi, dua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tetap setia kepada Tuhan. Nah, Tuhan menginginkan saudara dan saya ada dalam suatu keadaan yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Kehidupan yang bukan hanya karena kita punya pergumulan sehingga kita berteriak dan berseru kepada Allah. Bukan hanya karena kita ada di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah situasi pergumulan COVID-19, lalu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, lindungi keluarga saya. Bukan hanya sebatas itu, tetapi setiap saat, setiap waktu, saudara dan saya harus tetap setia di hadapan Allah. Setia memuliakan Tuhan, setia menyembah Tuhan. Makanya saya bilang bahwa kesempatan ini kita harus memperbaiki mesbah doa kita. Kita harus memperbaiki segala sikap hati kita. Karena apa yang diizinkan Tuhan, Allah sedang mengoreksi umatnya. Allah sedang mengingatkan umatnya betapa pentingnya gereja kembali kepada apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kita. Dan tanda-tanda zaman, tanda-tanda dari segala yang dinubuatkan oleh firman Allah sedang digenapi pada hari-hari yang ada ini. Saudara dan saya dimintakan untuk tetap setia. Mengapa kita harus setia? Karena kesetiaan akan membawa kita jumpa dengan Tuhan. Saudara yang setia, saudara yang menjaga kualitas iman saudara, kualitas kehidupan rohani saudara, kualitas kehidupan dalam hal melakukan kebenaran firman Allah di hadapan Allah, akan membawa saudara semakin terjaga, akan membawa saudara dan saya semakin terdeteksi oleh kuasa Tuhan.
Saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa kesetiaan bukan hanya 1 hari, kesetiaan bukan 1 minggu, kesetiaan bukan 1 bulan, kesetiaan bukan 1 tahun, bukan 20 tahun. Tetapi selama saudara dan saya hidup, saudara dan saya dimintakan untuk tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini bagian yang pertama untuk menghadapi segala pergumulan yang sedang kita gumuli. Langkah yang pertama sikap yang pertama yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan adalah tetap setia di hadapan Tuhan. Yang kedua, firman Allah bicara pada pagi hari ini, Daud berseru bukan hanya untuk pergumulan-pergumulan yang dia hadapi, tetapi Daud juga mengingatkan Tuhan bahwa bukan orang mati yang bisa bersyukur kepada Allah, tetapi justru orang yang hidup yang memuliakan Tuhan. Daud meminta kepada Allah untuk meluputkan dia dari segala malapetaka, dari segala serangan, dari segala intimidasi, dari segala niat jahat daripada lawan-lawannya. Daud berseru, Daud meminta kepada Allah untuk ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan bagi kehidupannya. Kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, ternyata ada kesimpulan